kami memilih untuk tinggal dan diam dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami merasakan dipulihkan, disegarkan, disembuhkan. Dalam hadirat-Mu, anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tidak ada sukacita yang melebihi sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi datangnya
kebahagiaan yang daripada Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami puas dalam segala perkara. Di dalam hadirat-Mu, kami dipenuhi dalam segala hal. Di dalam sukacita dan kasih-Mu, kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan. Memuji-Mu ya Tuhan. Udaralabaya shana, ya daralabaya si. Oh Tuhan, biarlah segenap hati kami memuji-Mu. Mari saudara kita sembah Dia, dimanapun kita saat ini. Saat apapun kita, dalam keadaan apapun, mari sembah Dia, mari puji Dia. Oh Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian, terima sembah. Idaralabaya shani, idaralabo. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya yakin dan percaya saat kita dengan kesungguhan hati mencari Tuhan, merindukan Tuhan, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Kita bersama-sama mau meninggikan, mengagungkan Dia. Kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Mari bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungkan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Setiap waktu, amin. Nyanyian pujian dan pengagungkan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Oh baik Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungkan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita bersembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita boleh menyembah, kita boleh beribadah, mari jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kami bawa pujian bagimu Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau ajaib,
Tuhan kami pagi hari ini. Kami persembahkan hidup kami, jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati-Mu. Bebaskan jiwa roh kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Biar hati-Mu disenangkan, biar hati-Mu dipuji. Oh, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau Bapa. Bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dekat dengan-Mu. Oh, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian nyanyikan dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau yang layak kami puji. Amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan nyanyi pujian bagi-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu.
puji. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Tiada yang lain Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau. Kami perlu akan Engkau Tuhan. Kau yang termanis, Kau yang terindah dalam hidup kami. Allah yang luar biasa. Allah Engkau Yesus Tuhan. Hinala-bara-labas, kiara-labara-labas. Orang mata berlas. Kau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang kami rindukan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami perlu. Engkau segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Engkau yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Amin. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Dengan penuh suara katakan, Kau segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Selama hidupku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kembali katakan, Kau segalanya Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami bisa bersekutu bersama-sama, beribadah di dalam Engkau,
Dan kami percaya di mana kami berkumpul, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami juga percaya bahwa apa yang kami lakukan pada saat ini tidak akan sia-sia. Karena Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kepadamu-lah kami menaruh pengharapan kami. Kepadamu-lah kami percaya bahwa Engkau-lah jaminan bagi hidup kami, bagi masa depan dan rumah tangga keluarga kami. Terima kasih Bapak. Biar Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini lewat firman-Mu, supaya kami dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami boleh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ibadah dari pertengahan sampai akhir hamba pasrahkan dalam kuasa Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi kita percaya saat kita beribadah bersama-sama di dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama kami yang ada di tempat ini. Tuhan juga ada bersama-sama saudara dalam rumah tangga saudara. Oleh sebab itu mari kita akan siapkan hati buat mendengar apa firman Tuhan akan katakan kepada kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan berbicara tentang ambillah keputusan yang bijak di masa-masa yang seperti ini. Tuhan mau supaya saudara saya sebagai anak-anak Tuhan mengambil keputusan yang bijak. Ya, bukan asal-asalan, tapi ambil keputusan yang bijak di masa-masa seperti ini. Kenapa saudaraku? Ada beberapa hal yang sangat serius yang harus kita perhatikan. Ya, dalam hal-hal inilah Tuhan minta supaya saudara mengambil keputusan yang bijak. Kita akan baca lebih dulu saudara di dalam 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2, kita baca ayat 3. 2 Tesalonika pasal 2, kita baca ayat 3. Dan nanti kita sambung dengan Lukas 21 ayat 34. Dua ayat ini kita akan baca. Ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Kemudian Lukas 21 ayat 34. Sudah dapatkan? Saya tunggu sampai sudah dapatkan sehingga kita bisa baca bersama-sama. Ya, di rumah saudara saya ikut baca bersama-sama. Kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dulu. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sudah? Kita baca 2, 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, kita buka, saudara buka Lukas 21. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Sudah, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Ya. Dari 2 ayat yang kita baru saja baca ini saudara-saudara, kita akan mendapatkan beberapa hal yang kita perlu sadari. Bahwa inilah hari-hari di mana kita harus menentukan, mengambil satu sikap yang bijaksana. Kenapa? Karena di hari-hari ini ada 4 hal yang serius yang kita perlu perhatikan. Tentunya yang pertama kita semua tahu bahwa kita sedang menghadapi satu dampak dari virus COVID-19. Ya.
kita sedang menghadapi penyebaran virus yang sampai hari ini masih boleh katakan belum dapat tertangani dengan baik. Dan dampak dari virus ini, penyebaran ini dikatakan berdampak banyak sekali. Terutama dalam ekonomi. Ya, dalam ekonomi. Kalau ini kita biarkan saudara, maka ini akan menjalar terus sampai kepada kelaparan di mana-mana. Bisa menjalar kepada kerusuhan di mana-mana. Ini yang pertama yang kita harus sadari saudara. Ya. Dua Tesalonika pasal 2 ayat 3 dikatakan sebelum hari itu, hari Tuhan, harus datang dahulu murtad. Ini hal kedua yang serius harus kita perhatikan, bahwa sebelum hari kedatangan Tuhan, dikatakan akan muncul, akan datang lebih dulu yang namanya murtad. Orang-orang murtad, orang yang berpaling dari Tuhan, ya, itu orang murtad. Itu bahaya yang kedua yang kita harus hadapi. Kemudian bahaya yang ketiga, di situ dikatakan dan haruslah sebelum hari Tuhan, dikatakan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ya, munculnya antikris. Itu hal ketiga yang harus kita ketahui secara serius. Dan yang keempat dikatakan hari Tuhan sendiri. Kita sedang menunggu hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. 4 hal ini saudara-saudaraku kita sedang hadapi dan kita akan hadapi. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan akan menasihati kita. Ambillah keputusan yang bijak dalam menghadapi 4 hal ini, saudara. Ya, ambil keputusan yang bijak. Mungkin saya tidak bisa selesaikan ya khotbah ini secara lengkap, tapi biarlah seberapa yang saya bisa sampaikan, saya sampaikan pada pagi hari ini kepada saudara. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu dikatakan bahwa kita sedang menghadapi dampak daripada virus COVID-19, di mana akan terjadi krisis ekonomi. Ya. Bisa-bisa terjadi kelaparan di mana-mana. Apa yang harus kita ambil sikap dalam menghadapi hal yang seperti ini? Tidak lain saudara, Tuhan mau saudara saya dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hiduplah semakin berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya kalau hidup sudah dekat dengan Tuhan, hidup sudah berkenan kepada Tuhan, saya percaya sesulit apapun keadaan saudara, Tuhan yang saudara percayai, Tuhan yang saudara hormati, dan hidupmu selalu ingin berkenan kepada Tuhan, Dia yang akan pelihara saudara. Dia yang akan jaga saudara. Dia yang akan memberkati saudara. Saya sangat yakin itu. Saya tidak akan perpanjang untuk yang hal ini. Karena sudah sering banyak kita dengar saudara. Ya. Ya Tuhan bilang, tidak usah kamu khawatir. Cari dulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Maka semua yang kamu perlukan itu akan ditambahkan kepadaku. Makanya pesan saya dari tempat ini kepada saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan, sekalipun kita tidak ketemu secara fisik, ya, tapi saya pesan kepada saudara, jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Apalagi pada minggu seperti ini. Usahakan kumpul keluarga dengan pakaian yang lengkap, yang baik, siap untuk beribadah. Dan juga saya pesan, kalau bisa lakukan setiap hari beserta dengan keluarga saudara. Dan saya yakin kalau saudara adalah anak Tuhan yang memperhatikan ibadah, menghormati Tuhan yang menyertai saudara, saya yakin
Tuhan akan berkati saudara semua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus ketahui bahwa akan terjadinya bahaya kemurtatan. Ya, akan munculnya orang-orang yang akan murtad. Tadinya dia mengikut Tuhan, tadinya dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, tadinya dia setia dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini karena dia murtad, dia berpaling dari Tuhan. Ya, dia berpaling dari Tuhan. Dan ini firman Tuhan bilang menjelang Tuhan datang, sebelum Tuhan datang dikatakan akan nyata orang-orang yang murtad itu akan mundur. Makanya coba kita kembali buka dalam Lukas pasal 21. Lukas 21. Kita baca ayat 34. Bukan Lukas 21 deh. Kita akan baca 2 Tesalonika saja. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 supaya mempercepat waktu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 tadi. Ya. Di sini dikatakan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Saudara tahu enggak? Hari-hari ini, di hari-hari yang sulit ini, banyak usaha-usaha yang ingin menyesatkan iman kita. Ya, saya sampaikan juga dalam roti gembala yang saya kirim kepada saudara. Dia bilang saya dapat kiriman bahwa hari-hari ini banyak muncul pengajaran-pengajaran yang mengajarkan kelihatannya baik. Kelihatannya ini pengajaran gak ada salahnya. Tapi pengajaran itu pengajaran yang tidak alkitabiah. Bukan pengajaran yang alkitabiah. Mereka lebih menekankan hanya kepada kasih karunia. Tuhan itu kasih. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak akan pernah marah. Tuhan juga tidak akan hukum manusia. Biar bagaimanapun manusia, Tuhan tidak hukum manusia. Tuhan itu baik. Termasuk penyebaran virus ini. Dia bilang bukan Tuhan tegur manusia, bukan Tuhan marah sama manusia. Tapi Tuhan ingin menyatakan kebaikannya, nolong manusia. Saudara-saudaraku kelihatannya sepintas, ini pengajaran baik. Tapi saudara-saudaraku kalau kita masuk lebih dalam, ini pengajaran yang hanya separuh saja. Hanya menekankan Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih. Dia lupa bahwa Tuhan itu selain kasih, Tuhan itu adalah kudus. Dia kasih dan kudus. Dua ini tidak bisa dipisah. Dan kekudusan Tuhan selalu menuntut supaya anak-anaknya, umatnya hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Dalam pengajaran ini tidak ngajar seperti itu. Jadi kalau saudara dan saya tersesat dengan pengajaran ini, hanya mengerti Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu memberi pertolongan, Tuhan itu menyatakan mujizat. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan itu datang untuk menolong saudara. Tanpa ada unsur kita dibentuk, disempurnakan. Saya bilang ini satu pengajaran yang paling bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena di masa-masa sulit yang seperti ini, manusia itu cenderung cari jalan pintas. Manusia itu cenderung untuk cari gampangnya saja. Ya, hidup susah-susah, ya. Ada jalan yang enak, ada jalan yang mendatangkan keuntungan. Kenapa enggak dilakukan? Sedangkan jalan itu adalah jalan yang melawan firman Tuhan. Jalan yang enggak benar. Kalau kita ngikut ajaran seperti ini, maka kita enggak akan ragu-ragu, ikut aja. Kalau ditanya kok bisa kamu lakukan ini? Ya, terdesak. Mau apa lagi? Aku butuh. Jadi dia menghalalkan segala cara. Dan ini yang Tuhan mau pesan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengar saudara-saudaraku.
Dalam kondisi sesulit apapun, Tuhan bilang jangan kamu mau disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Tuhan minta kepada saudara saya, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hati Tuhan. Hidup nurut firman Tuhan. Dan saya percaya kalau hidup saya nurut firman Tuhan, Tuhan tidak pernah lepas tangan buat saudara saya. Haleluya. Jangan memberi dirimu disesatkan. Ya, supaya saudara ingat, tidak gampang terima masukan. Oh ini kelihatan baik, oh baik. Tunggu dulu. Apakah itu sesuai dengan ajaran sepenuhnya dari firman Tuhan? Kita perlu sadari hal ini. Ya, kemudian yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kita akan menghadapi pemerintahan dari antikris. Satu tokoh yang akan menyombongkan dirinya dan mengangkat dirinya menjadi seperti Allah. Ini tokoh antikris. Dan seperti namanya, tokoh ini adalah pribadi yang anti dengan Kristus. Anti dengan orang-orang Kristen, orang percaya. Kita akan menghadapi pemerintahan antikris. Dan kalau kita perhatikan, dan saya perhatikan, dalam penyebaran virus ini, dan kalau kita perhatikan, justru saat inilah antikris sedang mempersiapkan diri untuk muncul. Dia sedang bersiap-siap untuk menyatakan dirinya dalam kondisi seperti ini. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena waktu kita belajar kitab Wahyu, di situ ada 7 meterai yang dibuka. Waktu meterai pertama dibuka, dikatakan maka terlihatlah penunggang kuda putih yang bawa panah, yang pakai mahkota. Dia adalah pemenang yang akan maju untuk merebut kemenangan. Siapa penunggang kuda putih ini? Tidak lain menunjuk pada antikris itu sendiri. Kalau kita belajar tentang kitab Wahyu akhir zaman, jadi pembukaan meterai yang pertama itu bicara tentang munculnya antikris. Kapan antikris muncul? Pada waktu dunia sedang dilanda dengan krisis. Pada waktu dunia sedang mengalami krisis. Baik krisis politik, krisis ekonomi. Dalam masa orang-orang semua bingung, susah. Mau cari jalan keluar, tidak tahu jalan keluarnya. Dan itulah saat yang paling baik buat antikris. Antikris akan menyatakan diri sebagai penyelamat dunia dalam tanda petik. Dia akan muncul sebagai penyelamat dunia. Dan memang saudara, lewat hikmat yang dia punya, antikrislah pribadi yang mampu untuk menyelesaikan krisis ini. Antikris yang bisa menyelesaikan, menghentikan penyebaran virus ini. Antikris yang bisa untuk memperbaiki ekonomi. Sehingga kedatangan antikris, munculnya antikris membuat semua orang sorak. Oh, ini orang yang ditunggu-tunggu. Dia penyelamat dunia dalam tanda petik. Itu antikris, saudara. Tapi saudara tahu, pada waktu mereka diterima oleh dunia, diterima bangsa-bangsa, dan mereka membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa, termasuk bangsa Israel pun ikut dalam perjanjian itu. Di meterai yang kedua dibuka. Di situ terlihat penunggang kuda merah. Penunggangnya sama, antikris. Kudanya saja yang beda. Kalau di meterai pertama kudanya warna putih. Tapi di meterai kedua kudanya warna merah. Ini bicara tentang warna darah. Dan apa yang menjadi misi daripada penunggang kuda merah. Dia bilang mereka ini diberi
kuasa untuk mengambil perdamaian dari dunia. Kalau tadi waktu dia nunggang kuda putih, dia datang sebagai penyelamat. Dia datang sebagai orang yang baik. Dia datang sebagai penolong bagi dunia. Tapi waktu dia menunggang kuda merah, dia datang untuk mengambil damai dari bumi ini. Sehingga dikatakan seluruh bangsa-bangsa terjadi peperangan kacau di mana-mana. Itu semua adalah ulah dari antikris, saudara. Waktu mempelai kedua dibuka, dikatakan dia mengambil perdamaian dari dunia. Dan dia membuat kekacauan, peperangan di mana-mana. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Gak berarti sampai di situ. Waktu meterai ketiga dibuka, ya, meterai ketiga dibuka, di sini dikatakan terlihat seorang penunggang kuda hitam. Penunggangnya sama, antikris. Tapi tunggangannya, kudanya sekarang warnanya hitam. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Waktu penunggang kuda hitam itu muncul, antikris muncul untuk yang ketiga kalinya. Dia katakan dialah yang akan membuat, dikatakan banyak orang, ya, banyak orang mengalami kelaparan. Banyak orang kelaparan karena dampak dari peperangan di mana-mana. Maka kelaparan terjadi. Dikatakan penunggang kuda ini bawa timbangan. Dikatakan harga makanan melonjak begitu rupa. Bahkan ada yang katakan inflasi sampai 800, ya, 800% inflasi pada waktu itu. Jadi sesuatu antikris yang pertama datang sebagai penyelamat dunia, tapi kemudian dia datang sebagai pengambil damai sejahtera dari dunia. Dan yang ketiga dia bilang dia datang justru untuk membuat kelaparan di mana-mana. Dan ironisnya dikatakan, di satu sisi ada orang kelaparan, tapi di satu sisi dia bilang ada orang kaya yang berfoya-foya, limpah dengan kekayaannya, pesta setiap hari. Dan itu dampaknya dikatakan, maka terjadilah kerusuhan di mana-mana. Oh haleluya. Jadi kalau kita belajar tentang siapa antikris, ini satu tokoh yang sangat bahaya. Bahkan saya tidak panjangkan, dikatakan pada akhirnya tokoh inilah yang akan menganiaya banyak orang-orang Kristen, orang percaya. Tokoh ini. Makanya Tuhan bilang, ambil putusan yang benar. Ambil putusan yang benar. Supaya jangan sampai saudara dan saya masuk dalam masa pemerintahan antikris. Makanya yang keempat yang kita harus ketahui, dikatakan hari Tuhan, hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan, di mana Dia akan datang untuk menjemput umatnya. Antikris akan berkuasa. Antikris akan membuat dunia yang susah, tambah hancur. Bahkan umat Tuhan, orang Kristen akan dimusuhi begitu rupa. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Kalau kau telah mengambil putusan yang benar, jangan takut. Sebelum hari itu tiba, dikatakan Tuhan akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Saudara, singkat saya akan sampaikan kepada saudara. Bicara tentang kedatangan Tuhan menjemput kita. Banyakkan orang berkata, Tuhan datang sebelum zaman antikris. Memang ada. Tuhan datang sebelum zaman antikris. Tapi kalau kita belajar lebih jauh dari firman Tuhan. Siapa yang dijemput Tuhan sebelum zaman antikris? Ternyata bukan semua orang percaya. Seperti yang seringkali diajarkan. Pokoknya kita percaya Tuhan. Nanti sebelum antikris datang, kita sudah diangkat Tuhan naik dulu. Pulang dulu ke sorga, diungsikan oleh Tuhan. Ternyata bukan. Yang dijemput Tuhan sebelum zaman antikris. Hanya beberapa orang percaya. Orang percaya yang disebut dengan buah sulung.
Coba kita akan baca sama-sama. Kita akan baca sama-sama, saudara. Siapa yang dijemput Tuhan pada hari Tuhan itu, ya, sebelum zaman Antikris. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Kita akan baca pada ayat yang kedua. Ayat 2 dan ayat 4 dulu. 1 Tesalonika pasal 5, ayat 2 dan ayat 4. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5 sekalian. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Haleluya. Saudara, ayat ini katakan siapa yang dijemput Tuhan sebelum zaman Antikris. Dikatakan mereka, ya, mereka yang hidup sebagai anak-anak terang. Mereka hidup sebagai anak-anak siang. Artinya anak-anak Tuhan, orang percaya yang hari ini hidupnya tidak sembrono. Tidak menghalalkan segala cara. Tidak tersesat dengan ajaran-ajaran berkata Tuhan itu kasih. Ya, pokoknya kita percaya Tuhan, Tuhan itu kasih, tolong kita. Hidupmu rusak, hidupmu melanggar gak apa-apa, Tuhan kasih. Tuhan akan tolong kita. Oh saudara-saudaraku, kalau saudara melakukan seperti ini, waktu Tuhan datang di kedatangan sebelum Antikris, terpaksa kita ditinggal. Ternyata kita belum siap untuk diangkat. Karena gak mungkin orang-orang yang hidupnya masih penuh cacat celah bisa dibawa masuk sorga. Karena sorga adalah tempat yang maha kudus. Orang yang masuk sorga, yang dibawa dijemput Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya sudah sempurna. Memang saya katakan tidak ada orang sempurna hari ini. Tapi kalau hidupmu hari ini sudah belajar nurut Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang. Kalau kau sudah mengambil keputusan untuk lakukan hidupmu seperti ini, saya katakan mungkin ada sedikit kekurangan pada waktu Tuhan datang. Engkau disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan yang dijemput Tuhan sebelum Tuhan datang adalah anak-anak Tuhan yang hari ini menjaga hidupnya, menjaga langkah-langkahnya. Dia hidup sebagai anak-anak terang, hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Tidak cari gampang saja. Puji nama Tuhan. Dan kedatangan Tuhan pada waktu menjemput sebelum masa Antikris, dia bilang Tuhan datang pada waktu malam seperti pencuri. Artinya apa? Kalau pencuri datang itu gak rame-rame. Tidak ada pencuri datang itu rame-rame, gak ada. Senyap-senyap, tahu-tahu ambil barang yang diperlukan, pergi. Itu pencuri. Tuhan datang mengambil umatnya yang hidup sebagai anak terang, digambarkan seperti dia datang seperti pencuri. Bukan Tuhan pencuri, bukan. Tapi ini digambarkan bagaimana waktu Tuhan datang dengan senyap-senyap, diam-diam. Tahu-tahu dia datang untuk mengambil umatnya. Ya, saudaraku, Tuhan mau supaya saudara dan saya, ya, mau memperhatikan itu. Saya ingin coba dibacakan 1 Tesalonika pasal 5. Saudara perhatikan di situ ayat 2. Ya, haleluya. Ya, ayat 4 saja, ayat 4. Oke, kita akan baca. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, perhatikan, sehingga hari Tuhan itu tiba-tiba apa? Mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kedatangan Tuhan sebelum zaman Antikris itu datangnya tiba-tiba secara senyap, dikatakan datang untuk mendatangi kamu. Artinya apa? Tuhan akan datang secara senyap-senyap, dia ambil saudara saya.
Makanya ada ayat bilang, 2 orang ada di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang ada di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang sedang menghilang di tempat kehilangan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Secara senyap. Haleluya. Inilah yang selalu saya pesan. Kita berdoa, kita akan minta sama Tuhan. Kalau boleh, waktu Tuhan datang sebelum zaman Antikris, saudara dan saya adalah orang-orang yang diangkat itu. Haleluya. Jangan sampai kita ditinggal, saudara. Maka itu bilang, hiduplah sekarang ini jadi anak-anak terang. Hidup menurut firman, hidup menurut kebenaran. Ya, jangan kita sembrono, saudara, jangan. Ya. Kemudian, kalau yang ditinggal bagaimana? Yang ditinggal, memang saya katakan tidak semuanya binasa. Enggak. Kalau kita ditentukan untuk selamat, Tuhan memang panggil kita sebagai umat pilihan yang ditebus oleh darah Tuhan. Saya katakan sekalipun kita ditinggal bukan berarti kita tidak selamat, bukan. Tapi kita harus melewati masa antikris, kita melewati zaman antikris, di mana di zaman itulah hidup kita disempurnakan di zaman antikris. Kenapa? Karena di zaman sekarang, zaman anugerah, kita diminta untuk hidup menurut Tuhan, hidup sungguh-sungguh. Kita kesulitan untuk hidup menurut sungguh-sungguh. Kita masih banyak melanggar, kita masih banyak menyeleweng. Tapi karena kita sudah ditebus, kita jadi umat pilihan Tuhan. Kita ditinggal memang pada waktu pengangkatan yang pertama ini. Tapi bukan berarti kita akan binasa, tidak. Dikatakan kita disempurnakan di zaman antikris. Ya, terpaksa kita harus menghadapi banyak masalah persoalan. Dan di situlah katakan Roh Kudus akan bantu saudara yang ditinggal, dikatakan untuk bertahan. Haleluya. Untuk bertahan. Memang firman Tuhan bilang ada sebagian yang jadi martir. Tidak semua, ada sebagian yang jadi martir. Mereka dibunuh oleh antikris. Tidak semua. Tapi yang lebih banyak yang ditinggal. Firman Tuhan bilang karena kita adalah umat pilihan. Dikatakan kita diungsikan oleh Tuhan. Ya, kita diungsikan. Coba saya ingin saudara baca. Kita akan lihat saudara. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal 12. Kita baca ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Ya, ini orang yang ditinggal, umat yang ditinggal. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ berapa? 1260 hari lamanya. Jadi mereka yang ditinggal, dikatakan mereka akan disiapkan Tuhan yang namanya padang gurun, ya, tempat yang disiapkan yang namanya padang gurun. Dan di sana umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari. Berapa itu? 3,5 tahun. Jadi waktu antikris sedang puncak-puncaknya memerintah, umat Tuhan yang ditinggal, yang mau bertahan, yang mau menjaga hidup kesucian, mulai mau belajar untuk nurut Tuhan, dikatakan diungsikan oleh Tuhan. Tapi perlu kita sadar, saudara. Pada waktu umat Tuhan dari padang gurun bukan hidupnya enak-enak, senang-senang dipelihara, seperti Elia dipelihara, burung gagak selalu datang kasih makan. Oh, enggak. Umat Tuhan harus mengalami banyak hal waktu dalam pemeliharaan di padang gurun. Tapi saya katakan, tidak ada umat Tuhan yang akan mati kelaparan di sana. Tapi mereka harus bersedia untuk hidup sederhana. Anak-anak Tuhan yang hari ini seringkali menghalalkan segala cara hanya untuk senang, hanya untuk foya-foya. Saya mau bilang, pada hari itu
orang pilihan yang ditentukan selamat, dikatakan dia harus diproses untuk bisa menerima apa adanya. Haleluya. Begitu nanti selesai 3,5 tahun, Tuhan datang dan kita akan lihat, ini ayat terakhir. Kita akan lihat waktu Tuhan datang, bedanya kalau pengangkatan sebelum Antikris dikatakan datang senyap-senyap. Tapi kita akan lihat sekarang, waktu datang menjemput umat pilihannya. Kita baca sama-sama ya. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24. Kita baca ayat 30 dan 31. Matius 24 ayat 30 dan 31. Haleluya. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Perhatikan. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ternyata itu dikatakan kedatangan Tuhan menjemput umatnya, umat pilihannya sesudah zaman Antikris bukan senyap tapi datang secara meriah, datang di langit dengan kemuliaan, dengan kekuasaan yang besar. Semua mata melihat dan ada beberapa orang dia katakan semua bangsa meratap, menangis. Tapi justru saya katakan itulah harinya umat Tuhan, umat pilihan yang diungsikan tadi. Itulah harinya kita tegakkan kepala, kita sambut, kita menatap kedatangan Tuhan. Coba kita akan baca di ayat yang ke-31. Ayat 31. Haleluya. Matius pasal yang ke-24 ayat 31. Kita akan baca 2, 3. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan siapa? Orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu dan ke ujung langit yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Selesai pengangkatan pada sesudah zaman Antikris meriah begitu rupa. Selain malaikat Tuhan berlaksa-laksa mengikuti kedatangannya. Tuhan datang dengan kemuliaan. Bahkan dikatakan malaikat disuruh meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Oh haleluya. Dan dikatakan semua orang-orang pilihan dikumpulkan dari keempat penjuru angin. Dari semana saja, bahkan yang mati dibangkitkan, yang hidup diobahkan oleh Tuhan. Dan pada saat itulah semua orang pilihan terangkat naik ke atas. Ketemu Tuhan di awan yang permai. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Tapi saya berharap jangan saudara ikut diangkat sesudah zaman Antikris. Engkau akan menghadapi banyak masalah, banyak kesusahan, banyak air mata. Tapi mari ambil putusan yang benar. Supaya kalau Tuhan datang sebelum zaman Antikris untuk mengambil buah sulungnya, saudara dan saya adalah orang-orang yang siap untuk diangkat oleh Tuhan. Makanya pesan firman Tuhan kepada saudara pada pagi hari ini. Jangan hidupmu tersesat. Jangan buat dirimu tersesat. Ya, jadilah anak-anak Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang, anak siang. Hidup berbuat kebenaran. Yang namanya kegelapan jangan saudara ambil alih. Jangan saudara ambil. Ya, sekalipun itu enak, tapi saya bilang jangan. Karena kalau kau ambil itu, saya katakan waktu Tuhan menjemput buah sulung, saudara saya ditinggal. Tapi buat saudara saya yang berani menyakal diri pikul salib, ya, kita jaga hidup kesucian kita, kekudusan kita. Mulai hari ini saya katakan nanti kalau Tuhan datang sebelum zaman Antikris, dia ambil buah sulungnya, saudara dan saya lah bagian orang-orang yang diangkat itu. Amin. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara saya pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan tolong saudara untuk memahami, mengerti. Dan saya katakan dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan tundukkan kepala sama-sama saudara. Terima kasih ya Tuhan.
Pada pagi hari kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini tidak akan lewat begitu saja. Tapi hamba mohon, biar Roh Kudus Engkau akan meteraikan dalam hati kami. Engkau akan ajari kepada kami semua yang mendengar firman-Mu, untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak sembrono dengan hidup kami. Kami tidak tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Tapi kami mau belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Sekalipun kami harus bayar dengan harga yang mahal. Tapi kami mau untuk menurut apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, tolonglah kami semua. Tolonglah seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami tidak bisa ketemu satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Engkau ada bersama-sama mereka. Engkau akan jagai seluruh umat Tuhan. Engkau jagai seluruh anak-anak Tuhan. Engkau jagai seluruh keluarga-keluarga Tuhan. Engkau jagai kami semua. Supaya dalam kondisi-kondisi kita seperti ini, kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berharap, kalau Kau datang untuk menjemput kami buah sulung, kami adalah pribadi-pribadi yang siap untuk Engkau angkat. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi Roh Kudus, biarlah Engkau akan teruskan dan sempurnakan apa yang hamba-Mu sudah sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudara-saudara sudah ikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya, saya pesan dengan saudara ya, jangan buang-buang kesempatan. Usahakan setiap hari sudah bisa beribadah kepada Tuhan sebagai wujud bahwa saudara menghargai Tuhan yang menyertai saudara. Orang beribadah itu orang yang berbakti dengan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan. Ya, jangan saudara lewatkan hari-harimu hanya dengan begitu-begitu saja, ya dengan santai begitu saja, tapi lebih dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Ayo kita sekarang akan masuk dalam doa berkat. Saya minta semua saudara berdiri. Ya, kita akan terima berkat Tuhan. Ya, semua saya minta berdiri. Terima kasih Tuhan. Pada akhir dari ibadah ini, kami sama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami. Biar Tuhan akan berikan hikmat akal budi kepada pemimpin-pemimpin kami. Khususnya Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, dengan semua jajaran menteri, pejabat di pusat sampai yang di daerah, sampai tingkat RT dan RW. Tuhan, pegang mereka semua. Supaya setiap keputusan yang diambil berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan, dalam campur tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk ekonomi dari Indonesia. Sekalipun di masa yang sulit, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau akan nyatakan kemurahan-Mu bagi bangsa kami. Sehingga Indonesia bisa bertahan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Karena Engkau-lah penolong kami. Dengarlah doa kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Oknum-oknum yang akan mau rencanakan kejahatan buat kerusuhan, acungkan tangan atas mereka, batalkan, gagalkan jangan-jangannya, bahkan bongkar semua perbuatan tersembunyi, sehingga kapan kami dapat menanganinya. Seluruh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga sertai mereka, lindungi mereka, berkati mereka, supaya keberadaan anak-anak-Mu dan hamba-Mu bisa beri dampak bagi lingkungannya, bahkan beri dampak sampai tempat-tempat yang jauh. Bahkan kami doakan saudara kami yang menderita sakit, dimanapun mereka sedang berbaring, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah tubuh-tubuh yang sakit dengan kuasa bilur-bilur Tuhan. Kami percaya mujizat itu Tuhan akan nyatakan. Saudara kami akan bangkit kembali, mereka bisa mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang angkat tangan saudara.
Diberkati saudara dimanapun saudara berada. Diberkati keluarga, anak cucu, bahkan buah kandungan saudara. Diberkati usaha pekerjaan belajar sekolah, masa depan ekonomi dan keuangan saudara. Diberkati bakul tempat adonan serta persediaan makanan saudara. Diberkati pengiringan dan pelayanan saudara. Diberkati tubuh kesehatan saudara. Diberkati waktu saudara masuk, diberkati waktu saudara keluar. Seperti dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mintakan doa dan berkat ini.